Saudara, tidak tanggung-tanggung hingga kini jumlah korban penipuan kerja paruh waktu online telah mencapai 700 orang dan diperkirakan akan terus meningkat. Selain di Indonesia, seluruh data sebaran para korban bahkan hingga ke luar negeri. Mabes Polri terus mengusut kasus ini dengan memburu para pelaku yang seakan bebas menjalankan modus ini. Jurnalis Kompas TV Intan Azhar mengulasnya untuk Anda. Saya bertanya tugasnya seperti apa? Tugasnya simpel Kak, tugasnya akan ada 3 tugas gitu loh. Seperti apa? Nge-like, nge-share, sama nge-follow. Lakukan tugas kedua Kak. Nah setelah itu naik Kak tugasnya. Jadi nggak di situ lagi, naik jadi 700, 1,5, 3 juta. Misalkan gitu. Ternyata kita diberi tugas, tapi tugasnya sudah makin besar nominalnya. Di angka jutaan, puluhan. Betul, pakai deposit lagi. Nah itu kita dikasih table gitu loh Kak. Kita tersadar bahwa kita korban penipuan di mana tugasnya itu nggak selesai-selesai Kak. Modus penipuan kerja paruh waktu online semakin ramai di media sosial. Pelakunya pun menyasar berbagai kalangan masyarakat melalui aplikasi pesan singkat. Korban pun turut berjatuhan lantaran diiming-imingkan sejumlah keuntungan, salah satunya mendapatkan tambahan penghasilan dalam waktu yang cukup singkat. Pundi-pundi uang hingga miliaran rupiah pun turut dibawa oleh pelaku tanpa bersisa. Tim gelar perkara menyajikan liputannya untuk Anda. Pekan lalu, penipuan kerja paruh waktu daring diungkap oleh pihak kepolisian. 3 orang pelaku ditangkap oleh polisi setelah mendapatkan laporan dari salah seorang masyarakat. Kombes Leonardo Simarmata selaku Kapolres Jakarta Timur menyatakan pelaku mengelabui korban dengan menyebarkan link berisi penawaran kerja paruh waktu secara daring dengan sejumlah keuntungan hingga akhirnya uang ratusan juta dibawa kabur oleh pelaku. Korban saudara HA, perempuan, ini alamatnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku ada 3 orang. Yang pertama DFS, perempuan, lalu DPP, laki-laki, dan saudara WW, laki-laki. Ini para pelaku ditangkap di tempat yang berbeda dan ada yang berada di luar daripada kota Jakarta. TKP di Jalan Raya Poncol nomor 24, Ciracas, Jakarta Timur. Modusnya, pelaku membentuk jaringan lalu merekrut orang yang membuat buku tabungan rekening dan ATM. Selanjutnya, buku tabungan dan kartu ini dibawa ke Kamboja. Pelaku yang berada di Kamboja membuat web di mana pada saat orang ataupun siapapun yang membuka link tersebut yang dibuat oleh pelaku tersebut, secara otomatis ini masuk ke dalam grup kerja paruh waktu tersebut. Dan dalam kerjanya, grup paruh waktu tersebut ini menawarkan kepada peserta ataupun juga korbannya ini agar menyetor atau mentransfer uang di mana korban akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya korban yang berharap dapat keuntungan dijanjikan untuk terus melakukan transfer. Nah, khusus untuk korban yang ini dia sudah mentransfer beberapa kali. Dan di awal dia juga sudah mendapatkan pengembalian ataupun juga keuntungan daripada kerja paruh waktu tersebut. Total kerugian yang dialami oleh korban sebanyak 878 juta rupiah. Sementara dengan modus yang sama, salah seorang korban juga tertipu dengan pelaku yang masih berkeliaran. Tria Mulyantina yang kini membentuk paguyuban korban kerja paruh waktu online berjumlah ratusan orang yang berasal dari seluruh Indonesia pun mengatakan nasib yang serupa.
Pelaku menghubungi para korban untuk melakukan sejumlah aktivitas di media sosial dan melakukan berbagai tugas hingga meminta deposit dengan iming-iming keuntungan besar. Kita terjaring ya, di awalnya itu saya pribadi itu mendapatkan undangan melalui WhatsApp. Itu di bulan Februari pertengahan. Saya bertanya tugasnya seperti apa? Tugasnya simpel Kak. Tugasnya akan ada 3 tugas gitu loh. Seperti apa? Nge-like, nge-share, sama nge-follow gitu. Kakak nge-like, kalau kita nge-like sebuah video biasanya kan adalah hatinya ya, dan itu berwarna ya. Kakak tangkap layar bahasa mereka. Kakak tangkap layar, berikan lagi ke kami bukti gitu. Oh iya baik, dikirim ke admin lalu bilang, oke, tugas 1 selesai. Lakukan lagi, diberi lagi link sampai tugas ketiga. Lalu diberikanlah fee langsung masuk ke rekening si korban. Di sini satu ya, korban dibuat percaya, emosi kami maksudnya dimanfaatkan sama pelaku, di mana satu benar-benar ditransfer komisinya, yang kedua mereka mentransfer di awal menggunakan nama PT atau CV. Gitu. Betul, terlihat meyakinkan. Lakukan tugas kedua Kak. Nah setelah itu naik Kak tugasnya, jadi nggak di situ lagi, naik jadi 700, 1,5, 3 juta misalkan gitu. Ternyata kita diberi tugas, tapi tugasnya sudah makin besar nominalnya, di angka jutaan, puluhan. Betul, pakai deposit lagi. Nah itu kita dikasih table gitu loh Kak, dikasih table. Nah kita disuruh pilih. Lah kebanyakan kita kayak wah udah mulai gede nih depositonya gitu kan. Kita ngambil yang paling kecil, misalkan 3 juta, 4 juta gitu. Kita ambil yang paling kecil, nah setelah itu baik tugas selanjutnya itu makin tinggi lagi Kak. Lalu kebanyakan dari kita sadar uang kita habis di rekening, kita mau tarik uang kita nih dari si e-wallet itu gitu. Kok kita mau tarik gagal-gagal terus gitu loh, kenapa? Lalu diinfo lah sama mentornya, gak bisa Kak, sepakat awal kan kakak menyelesaikan tugas dulu di 4 tugas gitu. Sedangkan di tugas ke-3 dan ke-4 itu udah masuk puluhan hingga ratusan juta. Menurut Ria, hingga kini meskipun tugas yang mereka kerjakan sudah sesuai arahan pelaku, tetap saja uang mereka tidak kunjung diberikan sesuai janji, hingga akhirnya mereka menyadari modus penipuan ini. Ria juga tidak menyangka pelaku memanipulasi mereka dengan sejumlah dokumen yang mencatut nama instansi perusahaan, bahkan instansi pemerintahan. Ini kita tersadar bahwa kita korban penipuan, di mana tugasnya itu nggak selesai-selesai Kak. Adalah yang dibilang salah melakukan tugas, adalah yang tiba-tiba dia harus cari uang pinjaman gitu ya untuk menyelesaikan tugas, berharap uang yang di tugas 1, 2, 3 itu bisa ke withdraw gitu atau bisa ketarik gitu ya. Dia berharap uang dia kembali terus dia balikin utangnya gitu. Ternyata sampai detik ini ya ada yang bilang sudah selesai tugasnya harus bayar pajak 60 juta, dan itu nggak make sense menurut saya gitu. Nggak, kita dijebak di iklan yang berseliuran di media sosial, di berandanya para pengguna media sosial gitu ya, dengan sangat meyakinkan seperti ini. Lalu kita diberikan surat tugas, mereka mengatasnamakan juga sebuah perusahaan platform e-commerce gitu ya. Terus dengan adanya bubuhan-bubuhan materai hingga membuat para korban tetap percaya. Setelah itu kita mempertanyakan rata-rata, bener nggak sih ini perusahaannya, kok uang gue nggak bisa ditarik, ibarat gitu, maaf ya. Lalu mereka tidak segan-segan mencatut nama instansi pemerintah. Kalau di sini kecil sekali ya, aku bisa dilihatin ya. Ini ada, dia mencatut nama OJK gitu ya. Lalu juga mereka nggak segan-segan mencatut nama Kominfo gitu ya. Tria mengaku korban hingga kini masih terus berjatuhan hingga mencapai 1.000 orang, dan pihaknya telah mengadukan hal tersebut kepada Bareskrim Polri untuk diusut lebih lanjut. Sebaran peta di mana merah ini adalah sebaran korban di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang di luar, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Salah satunya Jepang, Korea, Australia ya. Ini data
Data kerugian nominalnya sampai saat ini di angka 38 miliar. Dengan jumlah 771 yang datanya siap masuk ke Mabes Polri gitu. Namun Paguyuban sudah merangkul para korban itu di angka 1.200 korban. 1.200 korban. Tersebar di Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul. Dengan angka sekarang 38. Kalau ini belum. Kalau kita input 1.200-nya mungkin lebih ya. Ini ongoing. Ini kami cut karena hari ini data kami sudah masuk. Iya, betul. Kemungkinan akan terus bergerak. Nominalnya terus bergerak karena sampai saat ini kita nge-hold dulu, Kak. Ada yang DM saya, Kak, kerugian saya 100 juta, Kak, kerugian saya 300 juta gitu. Artinya korban masih terus berjatuhan Sampai saat ini. Berbekal kuota dan merealisasikan janji di awal kepada korban dengan memberikan upah kepada korban, pelaku pun meminta kepada korban untuk melakukan sejumlah aktivitas di media sosial. Salah satunya seperti memberikan like dan juga follow di berbagai akun di media sosial. Tanpa curiga, korban pun mengikuti alur yang diarahkan oleh pelaku hingga akhirnya pelaku meminta deposit demi keuntungan yang besar. Hal ini pun dilakukan oleh korban demi keuntungan yang besar tersebut hingga akhirnya pundi-pundi rupiah ini pun dibawa kabur oleh pelaku tanpa bersisa. Hal ini pun mendapatkan sorotan dari para pengamat dan berbagai faktor pun dikupas terkait dari masih banyaknya minat masyarakat terkait penawaran bekerja secara daring. Tetap ikuti kami di Gelar Perkara.